Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama bahas satu tema, yaitu tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah dan sarana pembentukannya. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari makna ukhuwah Islamiyah. Secara bahasa, makna ukhuwah ini berasal dari kata akhun, akhun yang artinya saudara, saudara laki-laki. Kalau saudara perempuan, ukhtun. Kemudian Islamiyah dari kata Islam yang artinya adalah tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah, ukhuwah Islamiyah dimaknai sebagai persaudaraan antar sesama muslim. Itu untuk pemahaman lebih mudahnya. Makna keterikatan hati dan jiwa atau persaudaraan sesama muslim atas dasar akidah, yaitu akidah Islamiyah. Bedanya dengan persaudaraan yang selainnya adalah terletak pada motifnya. Kalau ukhuwah Islamiyah ini motifnya adalah karena iman, ikatan persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan. Daya ikatnya itu lebih kuat dari ikatan sedarah, mengikat seseorang dari berbagai golongan atas dasar iman. Ini yang seharusnya, bahwa persaudaraan yang dibangun atas dasar akidah Islam ini harus lebih kokoh, lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun atas dasar nasab. Kenapa? Karena ini bernilai akhirat, ukhuwah Islamiyah ini bernilai akhirat. Selanjutnya makna ukhuwah insaniyah. Ukhuwah sudah kita bahas tadi, maknanya adalah persaudaraan, sedangkan insaniyah dari kata insan, yaitu ukhuwah persaudaraan sesama manusia. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti dari ukhuwah insaniyah adalah yaitu merasa dan mengakui bahwa seluruh umat manusia di dunia ini adalah saudara kita. Tidak ada perbedaan yang menjadi dasar untuk saling bermusuhan, karena tidak ada satu manusia pun yang hidup dalam keabadian. Jadi semua manusia pasti akan mati. Sehingganya tentu dengan semangat ukhuwah insaniyah ini harapannya bisa melahirkan perdamaian di kalangan umat manusia. Meskipun tentu secara faktual tidak begitu. Kita lihat bagaimana memang karakter manusia itu adalah memang suka tidak berdamai, kemudian suka melakukan kerusakan, saling bunuh-bunuhan seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ketika para malaikat itu setengahnya protes kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengapa Allah mau menciptakan manusia yang notabene manusia itu pekerjaannya suka merusak, suka saling mencederai, saling membunuh bahkan. Sesungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia keseluruhan sebagai Bani Adam dalam kedudukan yang mulia. Dalam kedudukan yang mulia. Jadi semangat untuk menghargai sesama manusia, semangat untuk senantiasa memperbaiki diri, kemudian juga berdamai dengan sesama manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan identitas yang berbeda-beda. Agar apa? Agar mereka saling mengenal dan saling memberi
manfaat yang satu dengan yang lainnya. Ini salah satu tujuan Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sahabat ngajian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi salah satu hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini dengan beraneka ragam ciri khas yang berbeda-beda untuk saling mengenal di antara mereka, untuk saling memberi manfaat satu sama lain ya, dan tentu saling tolong menolong ya dalam kebaikan. Demikian makna ukhuwah insaniyah. Berikutnya, memahami ya pentingnya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alafa baina qulubihim لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Yang artinya, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi salah satu yang membuat bahwa kokohnya ikatan persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan adalah ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati-hati mereka ya, dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi Allah lah yang menghendaki hati orang-orang beriman itu bersatu ya, saling menguatkan. Demikian juga seharusnya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, hendaknya menjadikan bahwa nilai-nilai persaudaraan yang dibangun ya, atas dasar keimanan ini menjadi tonggak utama kita dalam menciptakan persatuan umat Islam ya, menciptakan persatuan umat dalam beragama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguatkan dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم
ni'matihi ikhwana. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu merasa di masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran Surat Ali Imran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat ini bahwa kita diperintahkan untuk berpegang teguh, wa'tasimu, ya, berpegang teguh bihablillahi, dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sebagai umat yang satu, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpegang teguh pada tali yang satu, yaitu tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dilarang untuk bercerai-berai. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Artinya bahwa perintah ini merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman, ya, bahwa bersatu dalam satu umat, yaitu ummatan wahidah, ya, berpegang teguh terhadap tali Allah, ya, merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Dan tentu kita dilarang untuk bercerai-berai, ya, berpisah, apalagi perpisahan itu didasari atas dasar urusan duniawi, ya, maka tentu bisa mengundang murka Allah, bahkan bisa mengundang hal-hal yang buruk bagi kita semua, terutama bagi umat Islam, ya. Selanjutnya juga kita perlu pahami tentang bagaimana sebenarnya ukhuwah Islamiyah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah ke Madinah, maka hal utama yang dilakukan oleh beliau adalah dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjalin persaudaraan yang didasarkan atau dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita buka sejarah, ya, bagaimana dulu para sahabat ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, maka mereka seakan seperti saudara kandung, bahkan Nabi, ya. Ada orang yang memiliki harta, ya, kekayaan yang lebih, ya, punya perkebunan misalkan, ya, kemudian diberikan separuh kebunnya itu untuk saudaranya yang muslim yang hijrah ke Madinah. Sedemikian rupa pengorbanan, ya, yang dilakukan oleh para sahabat untuk saudaranya muslim yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya bahwa ukhuwah yang dicontohkan oleh baginda Rasul SAW ini menembus batas nasab, ya, artinya tidak dilihat dari nasab, tetapi dilihat dari keimanan seseorang. Kalau dia mukmin, kalau dia muslim, maka dia otomatis saudara kita, saudara satu akidah, satu agama. Nah, ini yang seharusnya perlu kita kokohkan di era saat ini, di era akhir zaman, di mana kita lihat sangat memprihatinkan bagaimana kondisi umat Islam ini terasa kayak dipecah-pecah begitu, ya, terasa dikotak-kotakkan gitu. Maka seakan-akan nilai ukhuwah Islamiyah itu sangat mahal sekali di era saat ini. Maka sahabat sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai dari, ya, diri kita dengan mempelajari tentang hakikat apa itu ukhuwah Islamiyah. Harapannya kita menjadi pelopor untuk persatuan umat beragama, yaitu umat Islam. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Istilah yang sering kita dengar adalah
manusia itu adalah zon politikan, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, semua saling ketergantungan satu sama lain. Manusia hidup bersama-sama, ya, satu sama lain. Manusia sebagai makhluk individu tidak akan mampu hidup sendiri dan berkembang sempurna tanpa hidup bersama dengan individu manusia lain. Sejak lahir manusia sudah harus hidup bersama dengan manusia lainnya, didasari oleh kebutuhan. Jadi satu sama lain manusia itu saling membutuhkan, karena memang manusia ini sebagai makhluk sosial. Secara fitrahnya dia hidupnya berkelompok, tidak sendirian, ya. Salah karakternya manusia adalah hidup bersama-sama, ya. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lalu bagaimana atau apa sarana untuk membentuk ukhuwah? Maka di sini saya coba ada kumpulkan beberapa saja di sini, sebenarnya banyak ya kalau kita coba cari. Salah satunya adalah dengan memberitahukan rasa kecintaan kita kepada saudara kita seiman, gitu ya. Maka dulu terbiasa Rasulullah itu mengatakan uhibbuka fillah, itu biasa. Para sahabat menyampaikan itu kepada sahabat ini itu biasa. Tetapi sekarang ketika kita mengucapkan itu uhibbuka fillah, maka seakan-akan kayaknya aneh begitu ya. Padahal itu merupakan ungkapan yang diharapkan bisa menumbuhkan kecintaan sesama umat beriman, gitu ya. Kemudian yang kedua, memohon atau didoakan bila berpisah, ya. Ketika tidak berpisah, memohon untuk didoakan, ya, doakan keselamatan, keberkahan hidup dan sebagainya, doa ibadah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa. Nah, ini sarana atau bentuk-bentuk untuk melanggengkan, untuk menumbuhkan nilai-nilai ukhuwah. Ya, kalau kita bertemu dengan sesama muslim harus tunjukkan senyuman, wajah berseri-seri, kebahagiaan, begitu ya. Kemudian berjabat tangan bila berjumpa, ya, kecuali non mahram. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, dijelaskan dalam riwayat Abu Daud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu keduanya berjabat tangan kecuali keduanya diampuni, ya, sebelum keduanya berpisah. Jadi kecuali keduanya diampuni sebelum keduanya berpisah. Artinya ketika orang bersalaman itu maka dosanya rontok, ya, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya.